Perkenalkan, nama saya Esther Rahayu dengan NIM 2130, 2050, 2070. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu mata kuliah perancangan arsitektur 5, yaitu bangunan gedung tinggi hotel yang berjumlahkan 21 lantai dengan jumlah standar room yaitu 133 unit, lalu terdiri dari 150 deluxe room, lalu yang terakhir terdiri dari 64 suite room. Jadi desain pada bangunan hotel yang saya desain ini untuk konsep pemanfaatan anginnya, yaitu pada masa bangunan bagian yang bukan merupakan kamar dirancang lebih rendah, sementara bagian yang berisi kamar dirancang lebih tinggi. Hal ini dilakukan agar aliran angin bisa langsung mengenai ruang kamar tanpa adanya halangan dari masa bangunan lainnya. Untuk konsep pemanfaatan cahaya mataharinya, yaitu bentuk masa menghadap ke arah barat, didesain dengan tinggi yang lebih besar, bertujuan untuk memblokir sinar matahari sore sehingga intensitas radiasi yang tinggi tidak mendominasi bangunan. Bentuk masa bangunan disesuaikan dengan orientasi matahari ke arah barat, terutama pada periode setelah pukul 12 siang. Bagian depan bangunan diarahkan ke arah matahari pagi yang intensitasnya sedang. Hal ini memungkinkan fasilitas dan ruang kamar untuk memanfaatkan cahaya matahari pagi melalui bukaan yang disediakan. Selain itu, pengunjung juga dapat bersantai dan berjemur di atas atap yang terkena sinar matahari pagi yang terletak pada lantai 5. Untuk konsep pemanfaatan roof garden, yaitu dengan adanya ruang terbuka hijau yang disediakan pada bangunan, hal ini dapat memberikan visual dan suasana yang menarik bagi pengunjung serta lingkungan sekitar situs. Bentuk masa bangunan dirancang dengan adanya taman atau garden roof di bagian rooftop yang ditandai dengan area yang ditanami dengan berbagai jenis vegetasi dan memiliki warna hijau yang menonjol. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap kepadatan lingkungan sekitar lokasi bangunan di mana ruang terbuka hijau sangat kurang. Transformasi bentuk pada ide desain saya yaitu bentuk awal bangunan didasarkan pada bentuk dasar persegi mirip dengan bentuk side yang juga berbentuk persegi, kemudian ditinggikan. Lalu bagian bentuk persegi mengalami modifikasi dengan pengurangan bentuk di beberapa area. Lalu dua bagian yang ditandai dengan warna mengalami perubahan volume pada bagian berwarna kuning ditambahkan, sementara pada bagian yang berwarna hijau volumenya dikurangi. Lalu bentuk baru setelah volume massa ditambahkan. Lalu hasil akhir bentuk bangunan setelah mengalami modifikasi, yaitu dengan penambahan dan pengurangan bentuk serta volume, menciptakan desain yang lebih dinamis dan fungsional. Berikut rencana penghawaan pada bangunan, yaitu adanya vertical garden yang membantu menurunkan suhu di sekitar bangunan dengan menyerap radiasi matahari dan memberikan efek pendinginan alami serta menambah keindahan visual bangunan dan lingkungan sekitarnya, serta memberikan sentuhan hijau yang menyegarkan. Lalu tanaman dapat menyerap dan mengurangi kebisingan dari luar dan menciptakan lingkungan yang lebih tenang dan nyaman. Lalu vertical garden ini juga berperan dalam menyaring polutan udara dan meningkatkan kadar oksigen sehingga meningkatkan kualitas udara di sekitarnya, serta mengurangi kebutuhan pendingin ruangan atau AC melalui efek pendinginan alami, yaitu vertical garden ini dapat membantu mengurangi konsumsi energi. Lalu pada rencana penghawaan ini juga tersedia yaitu adanya roof garden yang membantu mengurangi suhu atap dengan menyerap radiasi matahari yang mengurangi efek panas pada bangunan dan mengurangi kebutuhan penggunaan sistem pendingin ruangan atau AC. Lalu tanaman dan media tanam dalam roof garden ini berfungsi sebagai lapisan isolasi tambahan, membantu menjaga suhu di dalam bangunan tetap stabil sehingga mengurangi kebutuhan pemanasan dan pendinginan. Serta tanaman dalam taman atap ini pada rooftop ini membantu menyaring polutan udara dan meningkatkan kadar oksigen yang berkontribusi pada peningkatan kualitas udara di sekitar bangunan. Lalu berikut adalah gambar rencana material, yaitu rencana pencahayaan, yaitu adanya void skylight yang memungkinkan cahaya matahari masuk ke dalam bangunan, mengurangi kebutuhan akan pencahayaan buatan selama siang hari. Lalu skylight juga dapat membantu mendistribusikan cahaya alami secara merata di seluruh ruangan, menciptakan lingkungan yang lebih terang dan nyaman. Serta dengan mengurangi ketergantungan pada pencahayaan buatan, skylight ini membantu menghemat energi listrik yang berdampak pada pengurangan biaya energi. Lalu adanya juga pada
rencana pencahayaan ini juga adanya roof garden, yaitu berfungsi sebagai ruang publik pada bangunan yang sepenuhnya memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber pencahayaan. Lalu berikut adalah gambar rencana material, yaitu terdiri dari dinding hijau, yaitu menggunakan sistem dinding hijau dengan tanaman hidup sebagai lapisan isolasi tambahan yang tidak hanya meningkatkan isolasi termal tetapi juga meningkatkan kualitas udara dalam ruangan, serta yaitu adanya kaca reflektif, ya, adalah jenis kaca yang dirancang untuk mengurangi jumlah panas yang masuk ke dalam bangunan dengan memantulkan sebagian besar sinar matahari yang jatuh di atasnya. Berikut adalah rencana water and solar energy, yaitu adanya rainwater harvesting, yaitu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan air hujan dari permukaan bangunan atau lahan. Kemudian air tersebut disalurkan ke dalam tangki air bawah tanah. Setelah itu, air hujan tersebut difilter ulang untuk memastikan kebersihannya sebelum digunakan kembali. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air dengan mengurangi ketergantungan pada sumber air konvensional seperti air dari perusahaan daerah air minum, yaitu PDAM. Lalu adanya solar panel, yaitu solar panel ini yaitu menghasilkan listrik secara lokal. Panel surya mengurangi kebutuhan energi dari jaringan listrik umum serta membantu mengurangi beban jaringan dan meningkatkan efisiensi energi secara keseluruhan. Lalu berikut adalah video animasi